Guys, ada satu lagi berita yang mengemparkan dan boleh kita puji, iaitu TNI Angkatan Laut ya. Kerana apa? Pengawal pantai Indonesia memintas pemusnah China di Laut Cina Selatan. Wow, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Cuk. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini saya nak mereaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Amanda Channel. Kini subscribernya adalah 304,000 guys. Banyak, 300,000 lebih ya. Dan anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Amanda Channel. Dan tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah, iaitu Pengawal Pantai Indonesia memintas pemusnah China di Laut Cina Selatan. Wow, sangat berani guys. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Dengan siapa guys? Dengan Brozul Channel. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, sebuah kabar mengejutkan datang dari Natuna, di mana kapal perang destroyer Cina tipe 052 di Changsha bernomor lambung 173 dipepet kapal Bakamla Republik Indonesia. Destroyer tipe 052 di Changsha Cina dipepet kapal Bakamla Indonesia di Laut Natuna. Bisa kalian bayangkan, Bakamla itu jika mau Cina ngesok gampang, mengusir Bakamla itu gampang. Sana destroyer Bakamla mempunyai hanya sekapal patroli lah, friend. Senjata pun kalah, dari segi apapun kalah. Tapi yang wajib kita apresiasi yakni keberanian. Berani dulu, menang kalah urusan belakang. Mari kita sedikit apresiasi terkait Bakamla Indonesia yang berani memepet destroyer Cina. Sedikit kita apresiasi. Sekejap guys untuk apa destroyer China ni masuk ke kawasan Laut Cina Selatan? Saya pun tersasul macam Amanda di Laut Cina Selatan Indonesia ni kawasan Indonesia. Untuk apa guys? Untuk apa? Adakah mereka untuk saja-saja untuk menakutkan ataupun saja menunjukkan alutsista mereka yang mereka mempunyai destroyer yang sangat hebat? Jom guys kita tonton. Nah, usut punya usut, KNI Pulau Maruri yang merupakan kapal Bakamla Indonesia terlihat melakukan shadowing terhadap tipe 052 di destroyer Changsha milik Cina. Adanya kejadian kapal Bakamla Indonesia berjaga-jaga di sana melawan tipe 052 di Changsha Cina diberi destroyer guys, bukan kapal biasa-biasa yang masuk ke Laut Cina Selatan tu. Yang kawasan perairan Indonesia tu, destroyer tu. Hoi, memang bukan kaling-kaling apa orang panggil kapal perang tu guys. Hoi. Akan oleh akun Twitter Bapak Prakoso pada tanggal 29 kemarin. Jika memang benar demikian adanya, maka Indonesia harus tetap waspada dan siaga dan tentunya mengapresiasi Bakamla Indonesia. Mohon pemerintah jika melihat ini segeralah diapresiasi ataupun diberikan senjata yang lebih mumpuni pada kapal Bakamla Pulau Maruri. Ini bukan kaleng-kaleng loh, Brand. Apakah kalian sependapat dengan Mimin? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Brand usut punya usut karena keberanian Bakamla ini, karena menurut pandangan Mimin, tipe 052D jelas bukan kapal perang kaleng-kaleng kongguan yang bisa ditandingi oleh KRI Tarure milik Bakamla. Apalagi KRI hanya KRI milik Bakamla. Semua kapal perang milik TNI saja masih di bawah tipe 052D milik Cina ini. Dari spesifikasi, kalau terkait keberanian itu tergantung pemerintah masing-masing. Mimin tidak mengomongkan keberanian suatu tentara, tapi secara spesifikasi kapal. Betul. Spesifikasi kapal. Susah betul nak sebut. Dari naval teknologi, kapal tipe 052D milik Cina ini biasanya disebut dengan kode NATO Luyang 3 Class. Ia dispesifikasikan sebagai kapal kombatan kelas berat garis depan milik PLA Navy China atau Angkatan Laut Pembebasan Rakyat Cina. Bukan biasa-biasa guys. Yang disematkan ke tipe 052D merupakan hasil jerih payah insinyur Cina
selama puluhan tahun untuk membangun kapal ini. Jadi buatan dalam negeri dan dikutip dari Naval seperti yang sudah sampaikan Mimin tadi. Tipe 052D dilengkapi radar AESA, tipe 346A dan sistem AGIS versi Cina yang juga mumpuni dalam pertempuran masa kini dengan panjang mencapai 161 meter. Mimin, 161 panjangnya meter. kapal ini mencapai 161 meter. Siapa sangka ia mampu melaju kecepatan 30 knot. Bisa dibayangkan 30 knot. kapal perang destroyer yang besar, canggih. Biasa guys, kapal biasanya 20 knot saja kelajuan. Ini 30 knot. Oh, sangat luar biasa kelajuan dia Daya guys. pukul mematikan namun bisa bergerak lincah layaknya KCR milik Indonesia. Tipe 052D jelas bisa disebut di lautan ataupun bisa ngebut di lautan. Ia kemungkinan dilengkapi rudal untuk menyerang musuh sebagai 64 sel rudal jelajah YJ-18. Masya Allah, hebat betul dia punya alutsista dia. Kemudian untuk pertahanan dari tipe 052D menggotong HHV. Patutlah mereka ni selama je masuk ke perairan orang guys, sebab kapal dia memang dah hebat sangat. Tapi kurang ajar lah macam tu, boleh katakan biadab lah masuk tanah air orang 9 SAM di dek depan. Ada juga Haki 10 sebagai pertahanan udara jarak pendek dilengkapi CIWS tipe 730 dan 1130 brand. Bisa kalian bayangkan jika Bakamla di shot gitu, nggak kebayang. Tapi wajib kita apresiasi, sekali lagi wajib kita apresiasi dengan kelebihan segudang kelebihan destroyer Cina ini, kapal Bakamla mampu mengusirnya. Nah, selain itu disematkan juga meriam berkaliber 130 mm juga di haluan tipe 052D. Segala kemampuan ini membuat tipe 052D jelas sulit dikalahkan kecuali lawannya sekelas Arleigh Burke class atau JS Haguro milik JMSDF Jepang. Bisa kalian bayangkan, spesifikasinya milik Jepang mampu mengalahkan kapal ini. Spesifikasi dia milik Jepang guys. Hoi. Indonesia saat ini tidak mempunyai kapal perang untuk menyaingi tipe 052D destroyer Changsa milik Cina. Jadi belum ada kapal milik Indonesia yang mampu menandingi destroyer tipe 052D milik Changsa boleh isi Cina minyak ini. sampai bergerak Seperti itulah kehebatan Bakamla Republik Indonesia. Nah, usut punya usut brand, wajib Usut kalian punya ketahui usut, destroyer Changsa Cina ini diluncurkan kurang lebih pada tahun 2020 kemarin. Jadi kapal ini masih berusia 1 tahunan, masih hangat, sangat masih grass loh, seperti Sangat itu. baru lagi lah. Dengan penonaktifan tersebut, maka semua kapal generasi pertama, kapal destroyer Cina, telah dibebaskan dari wilayah aktif alias dipensiunkan mulai tahun 2020 silam. Para ahli mengatakan bahwa pengembangan Angkatan Laut Tentara Laut Cina telah memasuki tahap baru di mana kapal perang generasi ketiga menjadi peralatan tempur utama dan generasi keempat kini mulai diterjunkan ke lapangan. Dua kapal destroyer baru disebut diluncurkan secara bersamaan di galangan kapal Dalian di provinsi Liaoning, Cina. Secara kemampuan kapal perang baru Cina ini cukup sebanding dengan kapal destroyer top dunia seperti Zumwalt milik Amerika Serikat. Jadi tipenya kapal ini ada dua, ada tipe 055 dia dan punya tipe tu digital 052 tolak macam tu je. yang diluncurkan pada 2020 silam, brand. Memang bukan kaling-kaling dia punya kehebatan kapal dia guys. Sebab terlalu hebat lah dia masuk ke tanah air orang tanpa rasa takut Hoi. Tipe 051 yang dipensiunkan pekan lalu telah bertugas untuk Angkatan Laut Cina selama hampir 5 dekade terakhir. Untuk tersebut juga menandai kemampuan Cina membangun kekuatan tempur laut secara mandiri yang diproduksi di dalam negeri, tidak melibatkan insinyur-insinyur kayak negara-negara tetangga yang biasanya join seperti itu. Tapi Cina dikabarkan membangun kapal ini secara mandiri. Majalah The Diplomat melaporkan pada bulan Juli bahwa Cina akan mulai menerjunkan sekitar 20 kapal destroyer modern tipe Aegis dan yang Ulang balik wajib guys, kejap. Ulang balik, dia cakap apa tadi? secara mandiri. Majalah The Diplomat melaporkan pada bulan Juli bahwa Cina akan mulai menerjunkan sekitar 20 kapal destroyer modern tipe Aegis dan yang 20 kapal guys. Punyalah banyak Macam mana negara China ni boleh keluarkan produk dia sangat cepat dengan alat-alat telefonnya, destroyernya, pesawatnya, tank bajanya.
wajib kalian waspadai atau yang membuat kita geleng-geleng dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, jumlahnya destroyer Changsa ini akan meningkat menjadi sekitar 30 hingga 40 unit. Bisa kalian bayangkan 30 hingga 40 unit destroyer saja guys. Oh, bukannya yang frigate punya, bukan yang kapal perang biasa punya. Destroyer tu 40 unit. Bayangkan guys. Hai. jika kapal destroyer itu diarahkan semua ke Laut Cina Selatan, Alamak, pasti habis. Angkatan Laut ASEAN jelas ketar-ketir, Bren. Jumlahnya itu nggak sedikit, hingga 5 tahun ke depan akan memproduksi 40 unit yang siap mengacak-acak Laut Cina Selatan. Acak-acak oh. Bren, itu tadi pembahasan admin seputar wajib kita apresiasi dan kita banggakan destroyer tipe 052 di Changsa, Cina dipepet kapal Bakamla Indonesia di Laut Natuna Utara. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Oh guys, saya dengar pun sangat terkejut guys. Bagaimana katanya 4 tahun hingga 5 tahun akan datang, China akan punyai 30 hingga 40 destroyer guys. Banyaknya guys. Kita, negara kita macam Malaysia ni pun nak mempunyai 2 pun sudah susah guys. Ini dia 40. Subhanallah, memang banyak. Mereka ni memang kita tak boleh nak jangkakan dengan pesawat mereka yang banyak, tank bajanya mereka yang banyak, alutsista mereka yang canggih-canggih, dan memproduknya macam-macam seperti mobil, telefon pintar smartphone. Mereka lah yang mengeluarkannya. Seperti iPhone pun mereka juga yang membuatnya guys. Walaupun dia adalah daripada Amerika, tetapi pembuatan dan pabriknya adalah di China. Seperti orang kata assembly dia adalah di China guys, seperti iPhone. Bayangkan guys, bagaimana mereka, ramainya rakyat mereka boleh memproduk berbagai-bagai, bukan saja teknologi, bukan saja kita kegunaan harian, barang yang kita gunakan setiap hari, malahan alutsista, pesawat, kapal perang dan kapal selam dan macam-macam mereka boleh buat. Bagaimana Wow, sangat luar biasa guys. Sebab mereka, otak mereka ni memang kita tak boleh nak kata memang sangat hebat. So guys, tapi ada satu yang kita tak suka lah, kerana mereka ni suka menceroboh kawasan perairan Laut Cina Selatan, perairan Natuna Indonesia, dan tak tahu kenapa sampai bila mereka harus berbuat begitu, dan setiap kali suka sangat menceroboh dan masuk ke perairan Natuna. Walaupun kawasan tu memang kawasan larangan, mereka tetap tak masuk. Nelayan mereka pun masuk sekali. Itulah yang kita sangat hampa, dan kita rasa sangat sedih, dan kita rasa sangat marah lah kan. Walaupun mereka ni mencipta sesuatu benda memang sangat hebat, tetapi mereka ni agak biadab, suka menceroboh perairan tanah air orang. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Dan saya juga minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys, kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So okay guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.